Kita membaca saudaraku di dalam Roma pasal 12 saudara, ayat yang pertama. Roma pasal 12 saudara, ini adalah ayat hafalan ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan hidup kudus yang berkenan kepada Allah itu ibadah yang sejati, saudara. Kata ibadah di sini dalam teks aslinya itu adalah latreia. Ini tentu bukan hanya bicara tentang bagaimana melaksanakan ritual atau liturgi di dalam kebaktian, baik di kebaktian umum, di gereja maupun di persekutuan, atau secara pribadi saat berada di ruangan doa. Tapi ini memuat makna yang paling penting dan luar biasa itu, saudara. Karena latreia itu, saudara, memiliki arti penggunaan semua potensi jasmani dan rohani seseorang untuk suatu tujuan yang dimaksud. Jadi ini dalam, jadi bukan hanya bicara tentang ritual, seremonial, ya. Tetapi kalau dalam konteks umat perjanjian baru itu soal bagaimana seseorang mempersembahkan segenap hidup bagi Tuhan. Yang dimana tidak ada yang disisakan sama sekali. Beda dengan umat perjanjian lama. Mereka berpikir atau merasa sudah mempersembahkan tubuh mereka kepada Tuhan dalam bentuk ibadah seremonial dalam bait Allah. Hanya cukup sampai di situ, saudara. Tetapi kalau kita umat perjanjian baru, ibadah di sini, saudara, seluruh kehidupan kita yang kita persembahkan untuk Tuhan itu adalah ibadah kita. Yang tentu setara atau sejajar dengan apa yang dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, baik kau makan atau engkau minum atau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Itu ibadah kita, saudara. Jadi kita tidak boleh merasa sudah berbakti kepada Tuhan hanya karena telah pergi ke gereja atau melakukan suatu kegiatan dalam lingkungan pelayanan gereja. Berbakti yang sesungguhnya adalah bagaimana menggunakan seluruh potensi dalam kehidupan ini untuk kepentingan Tuhan sepenuhnya. Ingat, saudaraku, bahwa orang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Yang Matius 6 ayat 24. Harus memilih satu, apakah seseorang mengabdi kepada Tuhan atau kepada mamon. Tentu mamon ini menunjuk kepada dunia ini. Dari apa yang kita lihat, yang kita raba, yang kita rasakan. Ya saudara. Apakah seseorang hanya mengabdikan diri kepada hal-hal itu atau menggunakan hal itu untuk mengabdi kepada Tuhan? Jadi ini, saudaraku, sangat penting untuk diketahui oleh semua orang, khususnya kita umat perjanjian baru. Maka saudaraku, kalau saudara ke gereja di mana saya mengembalakan, saudara tidak akan menemukan khotbah-khotbah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani.
Karena ada banyak kesaksian yang menyampaikan kepada saya, Pak, kami bersyukur. Di gereja itu kami tidak mendengar soal bagaimana kami diberkati secara jasmani. Bagaimana ekonomi kami bisa dipulihkan. Mereka jarang mendengar, saudara. Tapi kami merasa justru diberkati. Apa yang tidak kami doakan, justru Tuhan memberkati. Tak perlu kita minta-minta kepada Tuhan, karena Dia tahu bagaimana memberkati anak-anak. Gereja itu bukan bagaimana kita mengikuti liturgi dan bagaimana Tuhan memberkati kita secara jasmani. Nah, itu anak-anak, saudara. Berkat yang sesungguhnya itu bagaimana kita bisa berkarakter seperti Kristus. Itu luar biasa. Kalau hanya untuk mencari berkat-berkat jasmani, saudara, tanpa Tuhan pun manusia bisa meraih hal itu. Ya, saudara. Tapi untuk meraih berkat kekal di mana seseorang menjadi serupa dengan gambaran Putra Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, itu tidak semua orang bisa meraih itu. Itu hanya umat perjanjian baru yang telah ditebus dan dipimpin oleh Roh Allah atau Roh Kudus, dan yang mendengar firman yang baik dan yang melakukannya. Merekalah orang-orang yang memiliki potensi meraih berkat itu, berkat kekal. Yang tidak mungkin, saudara. Jadi betapa beruntungnya kita, saudara. Dan oleh sebab itu, saudara, kita harus memahami mengenai konteks ibadah kita atau berbakti kita. Jangan terjebak. Jadi semua yang kita lakukan itu mestinya menjadi ibadah kita kepada Tuhan. Menjadi kebaktian kita kepada Dia. Kalau saudara sebagai pedagang, saudara menggelar daganganmu itu sebagai tempat di mana saudara mengabdikan diri kepada Tuhan. Kalau saudara sebagai tenaga medis, dokter, perawat, sebagai guru, dosen, atau melakukan aktivitas yang lain, itulah tempat di mana engkau berbakti kepada Tuhan. Maka saudara tidak boleh sembarangan menggelar aktivitas saudara. Semua harus benar-benar menjadi tempat di mana kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Nah, sebagian besar orang Kristen menipu Tuhan. Dia merasa sudah berbakti kepada Tuhan, ya, yang disebut sebagai latreia itu ketika dia hanya hadir di gereja dan memuji-muji Tuhan dan menyembah Tuhan. Oh, tentu kita harus melakukan hal itu. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, ya, kalau saya tidak salah itu Ibrani 10 ayat 25 ya. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan banyak orang. Kita pasti akan bersama-sama dalam satu komunitas, ya, menjadi sebuah tempat di mana kita berfellowship bersama, kita family gathering, kita belajar firman Tuhan, dan praktiknya di luar. Itu praktiknya di luar, saudara. Jangan menipu Tuhan, saudara. Di dalam gereja kita kelihatan luar biasa sebagai orang-orang yang menyembah Dia. Begitu kita ada di luar gereja, apa? Sama dengan seorang atlet tinju. Ya. Kalau di sasana, ya, di mana dia ada di tempat latihan, dia berlatih sungguh-sungguh di situ. Tapi praktiknya itu, saudara, di luar, di atas ring. Kualitas seseorang, kualitas atlet itu, saudara, terlihat saat dia bertanding.
Kalau hanya berlatih di satu sasana, di satu tempat itu belum bisa membuktikan apakah dia menjadi seorang atlet yang baik, yang berprestasi. Dia akan kelihatan ketika dia ada di atas ring kalau petinju. Kalau dia seorang pelari, saudara, dia akan kelihatan di lintasan olahraga pada saat diadakan kompetisi. Sama seperti seorang pemain bulu tangkis, renang, apa saja, saudara. Nah, demikian pula, saudara, kualitas gereja, kualitas penyembahan dia di gereja, saudara, akan terbukti di luar sana. Jadi kita tidak bisa menipu Tuhan. Kualitas hidupmu udah kelihatan bagaimana saudara beribadah dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, saudara. Makanya saudara, saya strict sekali. Saya strict. Seorang ibu saja ya, seorang ibu-ibu ya pakai, saya tidak menyinggung ya, salah pakai kaos, saudara, pakai ada gambar lidah itu ya, saudara, yang ada tulisan apa itu saya lupa. Saya larang, jangan sampai menjadi batu sandungan. Ya, itu hanya perkara kecil. Saat kita menggunakan gadget, apa yang kita tonton, itu sangat menentukan apakah seseorang mengabdi kepada Tuhan atau kepada dunia ini. Setan itu punya menu, Bapak juga punya menu. Bapak Elohim Yahweh, Tuhan kami Yesus Kristus itu punya menu yang harus kita terima setiap hari. Seperti bangsa Israel di padang gurun yang menerima menu setiap hari yang datang dari Tuhan. Setan juga menyediakan menu dari dunia ini. Dan oleh sebab itu kita harus benar-benar strict hidup ini. Harus benar-benar ekstrim. Kepada siapa kita mengabdikan diri, saudara. Bukan nanti mau mengabdikan diri pada waktu seseorang berada di ujung kematian, baru berkata, Tuhan, aku menyembah Engkau, aku memilih Engkau. Terlambat, saudara. Justru ketika kita masih diberi kesempatan, Tuhan kuat hari ini, kita harus benar-benar mengabdikan diri sepenuh, berbakti kepada Dia. Ya saudara, kembangkan semua potensi, kita cari nafkah, ya saudara, tapi bukan untuk kepentingan kita, semua kita gunakan untuk berbakti kepada Dia. Gunakan mammon untuk berbakti kepada Dia. Saudara, kita manfaatkan uang kita, tenaga kita, seluruh apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita persembahkan sebagai di mana kita mengabdikan diri. Amin.